silaunya tuh. Oke, dah siap kakak-kakak. Udah saya record. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Saya agak kurang sehat ya. 3 hari ya senak demam. Masih demam, bukan nasi nak demam. Sehat. Asih demam, asing dah. Aduh dah. Jadi kakak-kakak itu pertemuan kita yang berapa ke-18 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi untuk mengawali mungkin boleh dipimpin doanya Kak kembali. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Ambali yang sudah memimpin kita dalam doa. Saya izin share screen dulu ya kakak-kakak. Mana belum muncul ya? Sebentar Kak. Saya coba. Nah, kakak-kakak, kita sekarang sudah ke balik rencana tindak lanjut dan alur bukti karya. Nah, ada alur bukti karya. Nanti kakak-kakak ya, setelah kita memberikan umpan balik terkait RTL yang sudah kakak-kakak susun gitu ya, nanti juga kakak-kakak akan mencoba untuk membuat bukti karya. Nah, apa bukti karya? Nanti kita akan coba jelaskan gitu ya kakak-kakak ya, terkait bukti karya itu kaitannya dengan bukti karya yang biasanya ada di PMM kakak-kakak ya. Nah, oke kakak-kakak. Kita lanjut. Nah, salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, doa bersama tadi udah dipimpin oleh Kak Kembali. Nah, kemudian kesepakatan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan semua ya, sebisa mungkin yang pertama menyalakan kamera gitu ya. Ini udah terakhir ini kakak. Jadi saya harap semuanya kita bisa menyalakan kamera. Kemudian juga kita mematikan mikrofon ya kakak-kakak. Nanti ada waktunya kakak-kakak saya minta untuk mikrofon gitu ya. Kemudian kakak-kakak saya harap semuanya kita hadir seutuhnya, kita fokus ya kakak-kakak ya, supaya nanti apa yang kita dapatkan bisa kita cari baik, bisa kita terapkan, bisa kita gitu ya. Kemudian juga menghargai waktu bersama. Jadi saya yakin kakak-kakak mempunyai kesibukan masing-masing gitu ya. Kita tetap fokus juga menghargai waktu bersama. Kemudian juga memaksimalkan fitur chat. Nah, silakan kakak-kakak nanti maksimalkan fitur chat yang ada di LMS ini ya. Iya. Nah, kemudian kakak-kakak silakan kelas hand kakak-kakak jika ingin bertanya gitu ya. Nah, kemudian kakak juga boleh menggunakan fitur yang lain seperti tangan, kemudian call gitu ya. Yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang biasa gitu ya, suatu hal yang wajar gitu ya kakak-kakak ya. Nah, kemudian kakak-kakak sebisa mungkin kamera kalau yang tidak ada gangguan silakan dinyalakan begitu ya. Nah, baik kakak-kakak, kita lanjut ya teman berikutnya. Nah, jadi kakak-kakak akan gitu ya
di kegiatan sesi ini kakak-kakak akan menceritakan gitu ya, menceritakan terkait pengalaman membuat rencana tindak lanjut dari perencanaan hingga implementasi gitu ya. Nah, silakan kakak-kakak, mungkin ada kakak-kakak yang ingin berbagi gitu ya terkait pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan ataupun RTL yang sudah kakak-kakak buat gitu. Silakan, mungkin satu orang boleh, kakak-kakak satu atau dua orang, siapa yang ingin, mungkin ada yang ingin bercerita untuk menjawab pertanyaan ini dulu ya kakak-kakak. Nanti setelah kakak-kakak menjawab pertanyaan ini, kakak-kakak boleh menceritakan begitu ya, bagaimana yang sudah kakak-kakak susun gitu ya, dan kakak-kakak itu sudah saya lihat semuanya ada, saya ingat tuh, kerak gimana nasi kerak masih ada di dalamnya, kemudian di GA kalau nggak salah saya ada juga, kemudian apalagi ya, punya Kak juga, saya juga kemarin, kemudian lagi TIP juga udah ya, ya. Silakan kakak satu orang pertanyaan ini gitu ya, silakan, nanti kakak-kakak boleh putus-putus bentar ya kakak-kakak ya. Oke, Kak Bali boleh lah, Kak Bali boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Kak. wabarakatuh. Saya dolok lah sengonti kalau iya adik-adik ini juga Jamal Badi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Kedengaran. Jadi baik, untuk kegiatan RTL atau tindak lanjut kemarin memang dari awal ada kegiatan Zoom dan saya banyak menonton di YouTube-nya yang kemarin dikirim, di link yang dikirim kemarin. Jadi saya di situ mulai merancang. Pertama saya komunikasikan dulu dengan kepala sekolah untuk menentukan hari kapan kegiatan RTL ini akan dilaksanakan dan waktunya kawan-kawan ngumpul di hari apa ya paling ramai ya. Karena di sekolah kami kan ada istilahnya apa ya, pakai ada satu orang guru itu ada hari liburnya, ada dapat jatah hari libur. Jadi dicari hari yang pas, kira-kira hari apa yang guru ramai di sekolah, dan kemudian ditentukanlah kemarin bersama kepala sekolah hari Rabu ya, hari Rabu, karena di sana hari Rabu ada guru yang PPL masuk, kemudian guru-guru yang lain juga ramai yang masuk. Jadi dari situlah dirancang, kemudian dipastikan hari Rabu saya izin dengan guru-guru semuanya, mohon kerjasamanya untuk mengikuti kegiatan ataupun mendengarkan sedikit presentasi ataupun paparan saya mengenai rencana RTL. Dalam RTL tersebut saya mengambil tentang permainan tradisional. Permainan tradisional saya ambil karena latar belakang kemarin saya melihat ya, sekarang banyak anak-anak yang sudah mulai tidak mengenal atau tidak tahu apa itu permainan tradisional dan sebagainya, dan mereka lebih cenderung menggemari permainan yang di HP, sehingga kurang melakukan aktivitas gerak dalam sehari-hari. Kemudian saya kemarin bicara ke kepala sekolah mengenai ini, dan kepala sekolah sangat mendukung tentang proyek pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu tentang permainan tradisional. Dan
Saya akan melakukan permainan tradisional tersebut dalam proses pembelajaran. Ya, kalau mungkin dalam 1 bulan sekali lah, atau sekali, atau 2 bulan berapa kali gitu. Artinya permainan tradisional itu akan dilibatkan lah sedikit dalam proses pembelajaran di PJOK nantinya. Dan sambutan yang diberikan oleh kawan-kawan guru pun sangat baik dan sangat mendukung, dan mungkin karena saya berada di daerah Sajingan, mungkin ada beberapa permainan tradisional dari daerah Sajingan yang nanti mungkin akan disampaikan oleh kawan guru untuk membantu proses pembelajaran tersebut. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa mungkin bisa bagi-bagi cerita lah dengan Kak Yeni, Kak Jamal tentang RTL-nya masing-masing. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Ham, Ya. mungkin terkait pertanyaan ini boleh dijawab dulu Kak Ambali. Yang mana? 4 pertanyaan ini. Nah, yang di layar. Sudah jelas dan spesifik. Baik mengenai apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik, saya rasa sudah sangat jelas. Sudah dilakukan rencana yang matang dari awal hingga proses penyampaian rencana tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang kedua, apakah rencana tindak lanjut realitas dapat dicapai? Baik, untuk realitasnya saya rasa ini akan dapat dicapai karena sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk kegiatan permainan tradisional akan saya masukkan ke dalam proses pembelajaran. Ya, minimal 1 bulan sekali lah. Ya, untuk proses pembelajaran, untuk proses memasukkan permainan tradisional ke dalam proses pembelajaran itu biasa. Kemudian apakah semua pihak terlibat sudah memahami dan berkenan terhadap rencana? Saya rasa kepala sekolah sudah sangat mendukung dan kawan-kawan juga sudah memberikan respon yang baik dan akan membantu apabila ada kesulitan dalam menerapkan permainan tradisional. Ya, karena permainan tradisional ini setiap daerah mungkin yang saya sering saya lihat dulu itu anak-anak suka main agrek, main jalan pakai bambu. Kemudian saya coba melakukan di kegiatan Agustus kemarin dan berhasil, walaupun hanya sedikit pesertanya, tapi saya rasa itu sudah cukup baik karena masih ada yang menguasai walaupun tidak terlalu banyak ya. Kemudian apakah ada fleksibilitas? Hilang soalnya. Nomor 4 Kak Peri. Nomor 4 hilang. Nomor 4 soalnya hilang. Hilang dari monitor. Oke. Belum kelihatan. Belum kelihatan masih. Soalnya hilang. Hilang ya? Soalnya hilang. Sinyal Kak Peri jahat kali itu sinyalnya. No. Hilang sinyalnya. Kalau sinyalnya hilang. Tunggu lah. Jai, tak ganteng lalu kok Jai. Dah nampak. Apakah ada fleksibilitas dalam merencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tak terduga? Ya, tentunya fleksibilitas itu penting dalam proyek pembelajaran ini karena fleksibilitas kan merupakan satu hal yang kadang-kadang harus kita lakukan karena dalam proses pembelajaran ataupun proses
proyek ini kita mengambil hari efektif belajar. Jadi kita tidak bisa menentukan kondisi cuaca dan kondisi ataupun ada jadwal-jadwal yang tidak terduga dari sekolah. Dan itu harus fleksibilitas kita lakukan dalam proyek pembelajaran ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Hambali ya sudah berbagi kepada kita semua. Ini sangat menarik sekali permainan tradisional ya yang Kak Hambali buat sebuah proyek gitu ya yang mana kemarin sudah didiskusikan bersama rekan-rekan guru di sekolah dan juga saya lihat kepala sekolah juga hadir. Kemudian juga saya pikir ini memang ya di sekolah sekarang ini memang siswa kita itu lebih cenderung banyak bermain gadget ya kayak HP apa segala macam. Nah mungkin ini salah satu cara ya yang dilakukan oleh Kak Hambali untuk mengurangi lah paling tidak mengurangi gitu ya kecanduan mereka terhadap gadget gitu ya. Terima kasih Kak Hambali sudah berbagi kepada kita semua gitu ya. Nah silakan Kak Yeni tadi yang angkat tangan silakan boleh Kak Raisen. Kak Yen. Kepencet saya, Kak Per. Oh kepencet. Atau mungkin Kak Jainuddin yang dah raise hand silakan boleh. Ada kira resen tadi ya. Ngasih Fian. Ada ya? Salah titik nantinya. Selalu kan. Tapi tadi itu. Kak Per, coba dibatulik dulu Kak Per. Dak lalu anu tuh biasa lalu suara yang nya naa. Dikemenakan ke dulu. Suara saya ke? Kak Yen suara saya ke? Nggak sampai keluar tuh kan? Ya, Kak Per, jawab pertanyaannya ke? Ya, nanti dijawab saya baru boleh diceritakan RTL-nya seperti apa ya. Oke, baik. Nah, tadi mohon Jelas maaf. ya. Jelas, aman. Sampai dah kita anah dah tuh. Sampai nanti tengok lagi. Nenggek dah tuh. Oke, Ya, siap, lanjut. Nah, kalau saya menjawab pertanyaan yang disampaikan yang ada di situ dari RTL yang saya buat untuk soal pertama, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Insya Allah RTL yang kita buat ya udah jelas juga ya, karena kan selain kita ada di slide kemarin udah kita jelaskan dengan kawan-kawan juga. Kemudian yang kedua rencana ya emang udah istilahnya udah sering kita laksanakan lah ya, kalau untuk kegiatan model SEM ya udah setiap tahun atau bahkan setiap semester kita rencanakan. Jadi saya rasa kawan-kawan yang lain pun ya udah tahu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu lama aku jelaskannya, cuman karena kata sambutan dari kepala sekolah dengan pengawas pembinanya lumayan lama juga jadinya. Jadi yang ngasih kita nunggu waktu ya. Kemudian yang kedua, apakah rencana tindak lanjut ya realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Rencana ya emang saya rasa udah cukup realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan ya, karena bagi saya dan saya rasa ya juga tidak terlalu sulit ya. Dan kalau untuk kegiatan seperti ya anak-anak tetaplah semangat ya, kalau kita bicara kegiatan di lapangannya luar biasa antusias anak-anak kita deh di sekolah. Kemudian yang ketiga, tang hilang tulisannya, tang app nang tuh ada yang nang tuh Kak Beri hilang tulisannya. Jelas ya, Baru muncul. Hilang ya? Memang nggak digerakkan juga. Sinyal. Kemudian yang ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Kemudian di dalam penyampaian kemarin di Kombel kita emang udah saya jelaskan semua pihak yang terlibat dan PHP saja ya, PHP aja yang
bisa dilibatkan termasuk wali kelas lah, termasuk saya singgung kemarin dalam RTLY, wali kelas nanti ya sangat diperlukan partisipasi aktifnya, dan kawan-kawan ya siap ya kan. Nah, karena semangat apalagi nanti pelaksanaannya ada kuih dengan makan-makannya, tetaplah semangat wali kelas ya. Inggo nak kira inggo. Nah, ini yang penting kan ibu-ibu makan-makan. Nah, di sekolah saya pun perempuan tolen-tolen kayak ini, mangkilah ngaldu pala saya di sekolah ya. Banyak ini orang perempuan, mau dengar. Nah, tapi mau diberi makan, insya Allah sanyap dengan semangat tuh ibu-ibu ya, tenang-tenang aja. Jadi ya iyalah dia. Jadi saya rasa sudah paham. Kemudian yang keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak diduga? Jelas. Jadi kalau kita bicara keren sedikit, ketika ada plan A maka ada plan B. Namun saya rasa untuk kegiatan yang saya rancang atau laksanakan, karena ya kita durasinya pas kita setelah kita sumatif ya agak panjang, jadi saya rasa untuk kegiatan minim untuk suatu terjadi suatu kejadian yang bisa membatalkan kegiatan gitu. Jadi saya rasa aman, jadi saya rasa bisa terlaksana karena waktunya pun panjang ya, cukup lah untuk melaksanakan kegiatan Jadi insya Allah apa yang sudah kita rencanakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Kak Basil. Kemudian cerita sedikit macam Kak Hambali tadi cerita tentang penyampaian RTL Loktia ya, karena ya bertepatan juga dengan kegiatan kami Kombel di sekolah, kemudian pas juga direncanakan untuk pembahasan rapat RKAS, jadi makanya waktu komite ada, pengawas pembina ada, kayaknya agak ramai, agak grogi juga kita dibuat, jadi karena ada pengawas di sini, ada komite juga di sini kan. Nah, tapi ya alhamdulillah lah, walaupun gugup-gugup sedikit lah, dan apa-apa siap tampil karena pagi dah kerap nutup kayu kan, jadi untuk tampil ramai sih rasanya biasa jadinya ya. Pengawas mantan Pak sekolah kan susah. Aman. Alhamdulillah aman dia yang gue. Nah, dan malahan dia pun lama ke dia mereka kata sambutan daripada kita nyampaikan materi ya lama ke pengawas. Saya pun sengalu juga pala, maklumlah Pak Eko ya, Kak Ramadhani pun tahu menah sekali ngomong setengah jam udah cukup. Bakal kita beri palang tolen-tolen dengan kira cepat laka kan, nah nama gila ya. Nah, jadi kira-kira Kak Peri ya yang dapat saya sampaikan, dan alhamdulillah ya Kombel udah bisa kita laksanakan dengan rencana RTL yang saya sampaikan kemarin. Nah, jadi mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jainuddin ya sudah berbagi. Luar biasa. Kemarin saya lihat juga videonya memang banyak yang berbicara gitu ya. Ada Pak pengawas, kemudian pelak sekolah ya, memang lama ya kan. Ya lumayan lah. Nah, saya pikir apa yang disampaikan oleh Kak Jainuddin memang sangat luar biasa sekali kakak-kakak terkait RTL yang sudah disusunnya, kalau tidak salah saya Sam ya Kak Jaya. Ya. Cari yang sana aja lah ya. Ya betul. Nah, terima kasih ya, sangat menarik ya Sam untuk kita terapkan di sekolah kita, apalagi kalau udah mau musim habis ulangan gitu ya. Mungkin bisa kita terapkan gitu ya kakak-kakak ya. Oke, terima kasih Kak Jainuddin sudah berbagi kepada kita semua terkait hal itu. Silakan kakak yang lain boleh yang ingin menyampaikan pendapatnya, boleh silakan terkait RTL yang sudah dibuat. Terlebih dahulu menjawab 4 pertanyaan ini, nanti boleh kakak-kakak ceritakan bagaimana RTL-nya begitu ya. Silakan Kak, siapa yang mungkin berbagi? Kak Aris Mandar boleh mungkin? Gimana melihat pertanyaannya Kak Peri? Di Zoom layar kan ada? Di Zoom. Muncul Edna. Sinyal kayak ini. Sinyal. Di refresh lo. Tadi udah saya kirim di link. Coba di copy ya saya dan buka WA teh.
Coba di ada untuk kirim. Silakan di copy linknya kakak yang apa namanya, yang punya buka langsung WA. Boleh mungkin Kak Aris mungkin boleh berbagi. Kak Aris Munandar mungkin boleh, silakan. Nah, Kak Aris. Oke, sip. Saya kah? Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk soal pertama, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Menurut saya untuk RTL yang saya susun sudah sangat jelas dan spesifik, yaitu tujuannya untuk melatih siswa menerapkan pola hidup sehat. Jadi judul saya itu jurnal apa ya, lupa ini. Jurnal Gaya hidup sehat. Ya, jurnal gaya hidup sehat ya, jurnal gaya hidup sehat. Untuk kenapa saya ngambil judul itu, karena saya mengangkat dari keresahan saya sendiri, yaitu siswa saya terutama kelas 7, kelas 8 itu sangat-sangat ekstrim bermain HP-nya. Terutama main game. Mereka sangat-sangat gila game gitu deh. Pagi hari main game, sebelum masuk sekolah main game, pulang sekolah main game. Untung-untung istirahat itu nggak dikasih HP-nya, jadi nggak istirahat, nggak main game. Jadi saya ngambil judul pola hidup sehat itu supaya mengajari mereka gimana supaya menerapkan pola hidup sehat, dan harapannya mereka nanti suatu saat sadar dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Menurut saya tindak lanjut realistis dapat dicapai. Waktu saya itu sebulan. Jadi selama sebulan mereka membuat jurnal pola hidup sehat mereka sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Jadi saya kira waktu sebulan itu sudah sangat cukup dan bisa mencapai tujuan dari proyek yang saya rancang. Yang ketiga, apakah semua pihak sudah terlibat memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Pada saat saya presentasi ke guru-guru yang lain, mereka tidak banyak tanya, kayak sudah ngerti gitu loh. Karena sudah mengerti juga dengan habit dari siswa-siswa di sini kan, karena dari melihatkan judulnya mereka sudah mengerti kenapa saya ngambil judul tersebut gitu, karena siswa-siswa di sini bermain HP-nya sangat-sangat over. Jadi saya kira mereka sudah sangat paham dan berkomitmen untuk membantu kelancaran dari proyek yang saya rencanakan. Untuk yang keempat, soal keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana tindak lanjut perubahan atau kendala yang tidak terduga? Sejujurnya saya belum memikirkan, tidak sampai ke memikirkan plan B-nya. Karena saya pikir untuk rancangan program saya, kegagalan yang dalam pelaksanaan itu bisa diperbaiki secara langsung gitu, karena cuman buat jurnal kan. Kalau misalnya ada kesalahan atau mereka lupa menulis aktivitasnya sehari-hari, tinggal diingatkan aja. Jadi tidak ada
Tidak ada rencana lain, tidak ada plan B-nya saya, Kak Ferry. Mungkin itu saja Kak Ferry yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Aris ya, sudah berbagi kepada kita terkait RTL yang sudah dibuatnya gitu ya. Jadi saya pikir ini sebuah proyek yang menarik gitu ya kakak-kakak ya. Jadi Kak Aris membuat RTL terkait apa tadi ya, jurnal ya, jurnal ataupun kegiatan keseharian murid gitu ya. Jadi peserta didik diberi semacam tugas gitu ya, kegiatan kalau di sore-sore itu pagi itu ngapain gitu kan. Nah kemudian mereka harus menyelesaikan mungkin tantangan yang diberikan dengan dalam bentuk jurnal begitu ya Kak Aris ya. Nah terima kasih Kak Aris, ini juga memberikan pemahaman kepada kita semua gitu ya terkait proyek yang dibuat oleh Kak Aris ya. Ini sangat menarik sekali kalau menurut saya ini, keren gitu ya. Apa ya, bisa juga kita kalau kita ingin mencoba gitu ya untuk mempraktekkan nanti di sekolah kita masing-masing agar apa namanya, mengurangilah mereka bermain HP gitu ya. Sama kayak Kak Amali tadi juga, dia melalui permainan tradisional, dan sekarang Kak Aris itu membuat dengan cara jurnal gitu ya, dengan cara memberikan sebuah jurnal keseharian mereka begitu ya. Nah silakan kakak-kakak, mungkin yang lain satu orang lagi boleh berbagi terkait ini begitu, mungkin ada yang ingin berbagi silakan. Kak ini boleh karena sih saya ajak ke. Oke boleh silakan. Si Anka. Kayak ini sampai tuh Kak Ferry saya. Oh saya ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan kita masih membahas ya tentang RTL yang telah kita buat kemarin, yaitu adapun pertanyaannya yang pertama, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Saya rasa RTL yang udah saya presentasikan kemarin ya udah lumayan. Udah lumayan spesifik, jelas, dan saya menjelaskan dan para guru pun lumayan menerima apa yang saya sampaikan ya. Terus apakah rencana tindak lanjut realistis yang dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Dan program ya Kak Ferry yang saya buat ya, insya Allah ya katanya kan langsung mau diambil oleh sekolah, mungkin baru dilaksanakan ya tahun ajaran baru, karena pas ya untuk tahun ajaran baru ya sekolah kami ya udah kumer semua, jadi pas kelak mungkin diambil saat ialah diambil di P5 rencana kawan-kawan pun udah disepakati juga waktu pas saya selesai presentasi. Bukan jadi dibahas pas presentasi, jadi setelah presentasi ya pun masih ceritanya ya masih dibahas. Terus yang ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan komitmen terhadap rencana? Alhamdulillah semua pihak ya rata-rata mendukung dan mau, dan ada usul juga dari salah satu guru ya akan dilaksanakan ya, ada kalau dibuat sejenis kerjasama dengan pihak puskesmas. Jadi kalau bisa juga mengundang pihak puskesmas, jadi kalau pihak sekolah ya pun jadi ngadakan suatu kerjasama lah di sini. Jadi mungkin kalau diadakan setiap Jumat atau mungkin seminggu sekali kalau ya rencana. Tapi rasanya mudah-mudahan sih ya terrealisasi untuk ke depannya. Dan yang keempat, apakah fleksibilitas dalam rencana juga terjadi perubahan atau kendala
yang tidak terduga. Saya rasa untuk kendala ya mudah-mudahan sih lancar-lancar aja, karena kita melihat dari yang pengalaman sebelum-sebelumnya kegiatan kalau misalkan ada kegiatan ada apa kalau seolah-olah berjalan sukses selagi rata-rata ya guru mendukung, siswa ya pun mendukung. Saya rasa kalau kegiatan-kegiatan gitu kita laksanakan di tingkat SMA ya, karena siswa ya Kak Peri kalau di tingkat SMA ya kakak semuanya lumayan udah mandiri. Jadi apabila dia diberikan sejenis macam itu kegiatan dia suka, pasti antusias dia melakukannya. Mungkin cukup ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya balikan ke Kakak Fasil, silakan. Oke, terima kasih Kak Yani. Jadi kepada kita semua RTL. Apa tadi RTL? Judulnya tadi Kak, lupa. Saya ambil dia kerak nasi, kreativitas gerak, senam kreasi. Dan mungkin ada ya Kak Peri, ada saya betulkan sedikit. A-nya mungkin saya hilangkan di judul saya. Mengingat usulan dari guru bahasa ya. Jadi kerak, bukan kerak. Ya Jak. Oke, terima kasih Kak ini sudah berbagi dengan kerak nasi. Keren, kerak nasinya nanti bisa dibagikan Kak ini, bisa berbagi kepada kita semua terkait kerak nasi yang sudah Kak ini buat gitu ya. Jadi sangat menarik gitu ya, dari judulnya saja sudah menarik. Oke, terima kasih Kak Yeni sudah berbagi kepada kita semua, luar biasa nih. Udah kakak-kakak buat ini, saya pikir alhamdulillah gitu ya, keren. Ini suara saya jelas ya Kak ya? Oke, jelas. Jelas ya? Jelas. Halo tes. Jaringan saya agak bermasalah. Jelas Kak? Jelas. Halo, Jelas. tes. Jelas. Oke. Oke. Saya masih putus-putus. Nah. Saya punya ambisi headsetnya segi ambisi, tapi jelas ya. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin ada lagi ya Kak? Cukup? Atau mungkin teman-teman lain ingin berbagi, silakan. Boleh? Kakak-kakak yang ingin berbagi, silakan, boleh. Ada? Cukup? Halo tes, kakak-kakak. Halo? Cukup. Lanjut. Jelas kayak suara itu? Jelas. Putus-putus ke saya Kak Peri, jaringan saya jaringan kayak ini ya. Oh iya. Sekarang ya kota belum masuk ke yang dan Oke, terima kasih kakak. Kalau begitu saya lanjut ya kakak ya. Ya. Nah, kakak-kakak, kita akan terkait tugas kakak-kakak yang terakhir nih kakak-kakak. Ini adalah tugas kakak-kakak yang terakhir kalinya. Kita sudah di bagian tugas akhir kakak-kakak ini. Masih satu lagi nih kakak-kakak terkait RTL. Saya pikir kakak-kakak sudah bisa lah ya merancang RTL ya kakak-kakak ya. Kemudian yang terakhir itu adalah bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJK. Jadi ini adalah tugas kakak-kakak yang paling terakhir nih.
Minimal berapa G bukti karyanya? Ya, kakak-kakak akan diminta ya untuk membuat bukti Sip. karya. Nah, bukti karyanya seperti apa? Nanti akan saya coba jelaskan dengan kakak-kakak semua terkait apa Kan sih tugas masih ada dari tugasnya terakhir Masih lah. juga. Masih itulah terakhir tuh. ya. Ini tugas yang terakhir Kak ini. Yang Tugas terakhir tugas ini. kayak ini. Saya tinggal lagi upload kayak ini ke bukti karya. Ya. Sebentar kayaknya saya headset saya Pak. Pak Hambali, kita ngerawai kayak ini. Sekolah ya. Halo. Terdengar Kak ya? Kak Dani jelas? Biar lambat yang jelas. Terdengar Kak Kak Dani? Oke, jelas. Bentar. Tak lalu kedengaran teh. Headsetnya. putus. Putus ya? Halo. Oh, bentar dan Jelas kan? Oi, sip. Jelas. Jelas. Oke, bentar. Saya konekkan lo ke anu lo. Headset lo. Nah, dengar ya? Ada, sip. Oke, nah, jadi kakak-kakak, ini adalah tugas terakhir dari kakak-kakak dalam merancang bukti karya. Ini tugas terakhir ya. Ini yang terakhir. Nah, di bukti karya nanti kakak-kakak tidak perlu lagi mengupload di PMM. Jadi cukup kakak-kakak melalui LMS, dia udah terhubung ke PMM, gitu ya. Nah, terkait bukti karya ini, kakak-kakak di akhir pembelajaran TKG PJOK ini diharapkan diwajibkan ya untuk membuat suatu karya, gitu ya. Baik itu dalam bentuk video maupun PDF. Udah habis belum? Kakak-kakak ya. Nah, Oke. nanti saya akan coba masuk dulu ke pengenalannya dulu ya kakak-kakak ya. Nah, yang pertama adalah alur aktivitas bukti karya, kemudian mengunggah bukti karya. Jadi ada dua. Nanti saya akan coba jelaskan alurnya seperti apa, kemudian cara mengunggahnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2004 revisi November 2024, gitu ya. Nah, kakak-kakak, di dalam LMS kakak-kakak di berandanya ada enggak tertulis bukti karya? Ada kakak-kakak? Di LMS kakak-kakak ada enggak di beranda kan ada close, ada di bawahnya ada enggak bukti karya? Ada. Di menu kan semua modul ya kan? Nah, Nah, di bawah-bawahnya itu kan ada bukti karya ya? ada bukti karya, penilaian bukti karya. Bukti karya ada. Ya. Nanti kakak-kakak akan coba melakukan mengupload dari situ kakak-kakak ya. Bukti karya dari situ. Nah, sekarang kita sudah di minggu ke-10 pembelajaran asinkron ya. Unggah dokumentasi bukti karya ini sudah masuk minggu ke-11 ya kakak-kakak ya. Tinggal satu langkah lagi kakak-kakak akan menyelesaikan tahapan dari PKG PJOK ini gitu ya kakak-kakak ya. Nah, ini adalah rangkaian perjalanan peserta PKG PJOK ya. Ini perjalanan kakak-kakak. Ini kakak-kakak sudah ada di minggu ke-11 nih kakak-kakak. Ya. Yang warna biru gitu ya. Nah, setelah itu baru di penutupan kakak-kakak. Oke. Nah, kemudian kakak-kakak sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Ya, sebentar, siapa yang
Kak Dani mungkin di off dulu Kak Dani. Oke, jadi sampai mana tadi? Jadi kakak-kakak berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Nah, jadi ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak harus membuat ya membuat bukti karya gitu ya sebagai salah satu karya terakhir dari kakak-kakak gitu ya. Bukti karya adalah produk original ya, jadi original kakak-kakak bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, jadi kakak-kakak nanti akan membuat bukti karya ya. Kemudian itu harus asli, bukan jiplakan. Kalau kakak-kakak buat modul ajar itu memang betul-betul buatan kakak sendiri gitu ya. Kalau kakak-kakak buat video, betul-betul video kakak-kakak sendiri gitu ya. Nah, yang kakak-kakak buat di situ adalah terkait materi yang sudah dipelajari dalam mengikuti program, menjadi salah satu syarat ya. Nanti ini akan menjadi syarat kelulusan kakak-kakak. Nah, nanti kalau kakak-kakak mengupload, itu kakak-kakak upload di draft dulu. Di draft ya, nanti saya akan menjelaskan. Di draft, nanti kakak-kakak akan saya lihat apakah sudah bisa diupload atau belum gitu ya. Jadi tidak langsung diupload ke bukti karya, bukan. Jadi melalui saya dulu, saya yang validasi apakah kerjaan kakak-kakak ini udah cocok atau belum. Kalau saya sudah merasa indikator-indikatornya sudah tercukupi, baru bisa diproses. Saya akan memprosesnya bahwa kakak-kakak boleh mengupload gitu ya. Nah, sementara untuk yang kakak-kakak membuat itu upload dulu di draft, nanti ada di bagiannya, ada di draft. Nanti saya akan setujui apakah ini saya setujui atau tidak begitu ya kakak-kakak ya. Kalau saya setuju berarti kakak-kakak tinggal mengupload saja gitu ke yang sudah di PMM gitu ya. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ini kalau kakak-kakak membuat video ya. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak membuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu tidak boleh kakak-kakak. Kemudian juga video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Jadi kakak-kakak nanti yang membuat video silakan nanti membuat surat itu ya, surat persetujuan dari kepala sekolah, dan suratnya itu ada di LMS, ada kakak. Tinggal kakak-kakak mengisi ya. Kalau kakak-kakak membuatnya dalam bentuk video gitu ya. Yang keempat, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi boleh kakak-kakak nanti mencantumkan sumber referensi gitu ya. Kemudian dan betul-betul original kakak-kakak ya. Bukan karya orang lain yang mungkin kakak-kakak ambil gitu ya. Itu ya kakak-kakak ya. Nah, kemudian saya lanjut lagi supaya lebih jelasnya kakak-kakak. Alur validasi bukti karya. Bentar. Nah, kakak-kakak ini jelas ya kakak ya, jelas ya, halus ya. Saya coba besarkan Zoom. Ya, saya coba zoom dulu. Saya coba zoom. Dah besar ke keadaan?
Dah? Ada besaran sedikit lagi oh, bukan mati ke Hambali oh, tidak ngira udah nampak lah ya. Dah nampak dah habis tuh. Rabun ayam mati dua kerata ya. Berdua ya. Berdua aja rabun ayamnya. Nampak ya? Nampak. Nah, mudah nampak ke Hambali kan Kak Jai berarti sip. Nah, kakak-kakak. Terkait apakah sama kakak di LMS ada bukti karya seperti ini kakak-kakak? Ada? Ada enggak? Di LMS-nya kakak-kakak? Tulisan bukti karya di bagian ini, di bagian beranda. Ada Kak, ada. Ada ya? Nah, silakan kakak-kakak nanti coba masukkan di situ ya kakak-kakak ya. Di bukti karya itu ya. Kakak buka dulu, nanti akan ada tempat menguploadnya, di situ ada kakak-kakak. Ya. Kemudian di LMS bagian bawah juga ada kakak-kakak nih. Di draft nih unggah bukti karya. Ya. Kalau enggak salah di sini ada surat-suratnya kakak-kakak ya. Di sini. Di unggah bukti karya ya. Nah, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Nah, di semua modul itu ada kakak. Di bagian bawah juga ada. Kalau kakak-kakak selesai di RTL, itu di bawah RTL ada. Ya. Kemudian aktivitas bukti karya dibagi menjadi 3. Yang pertama unggah draft, itu menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri kakak-kakak. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Jadi nanti kakak-kakak kita akan bertemu lagi di tanggal 26 kalau tidak salah saya itu 1 JP di bagian refleksi bukti karya. Kemudian berbagi bukti karya. Nah, kakak-kakak berbagi bukti karya ini adalah karya kakak-kakak yang sudah saya setujui, kemudian sudah diupload dan linknya itu ditempelkan di sini gitu. Nanti kakak-kakak akan menempelkan linknya di sini semua. Ya, di bagian sini, di bagian BK berbagi bukti karya, itu ya kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak itu terkait bukti karya, ya itu saya baru mencoba caranya gitu ya. Nah, kemudian kakak-kakak zoomnya mana ya? Saya coba ke slide berikutnya kakak-kakak. Nah, ini juga kakak-kakak, kalau kakak-kakak buka bukti karya, gitu ya, kakak-kakak akan ditampilkan dengan halaman ini, gitu, bukti karya yang di pojok sebelah kiri, ini, ya. Itu periode pengumpulan 26 sampai dengan 28 bulan. Nah, ini yang contoh ya kakak-kakak ya. Nanti di bukti karya kakak-kakak dia akan waktunya sesuai gitu ya dengan yang diminta gitu ya. Nah, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Untuk Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS Destinasi PKG 74 dan 74. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Kemudian pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG 74 sebelum mengunggah draft bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Kemudian klik kerjakan untuk memulai mengunggah produk bukti karya. Nah, kakak-kakak, nanti kakak-kakak di tahap pertama itu nomor 1 itu ada waktunya kakak-kakak, ya. Waktu periode pengumpulan, batas waktu pengumpulan. Kalau kakak-kakak nanti buka bukti karya. Kemudian yang kedua, kakak-kakak akan diminta untuk mengunduh lembar pernyataan persetujuan, ya, di sini. Lembar persetujuan. Kemudian yang ketiga itu dikerjakan kakak-kakak, ya. Jadi kakak-kakak di LMS yang biasanya kakak-kakak kerjakan tugas itu di situ tidak ada kerjakan kakak-kakak, ya, kakak-kakak ya. Jadi dia agak berbeda.
Jadi di LMS yang biasanya kakak-kakak kerjakan itu agak berbeda dari biasanya, ya. Kalau yang biasanya itu kan ada kerjakan kan, yang kakak klik kirim tugas ini itu. Jadi ini adanya di bukti karya di sebelah kiri atas ya. Nah ini dia baru ada bentuknya kerjakan, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi kakak-kakak. Nah, peserta menyatakan lembar pernyataan peserta pengikutnya. Nah, ini adalah contoh lembar kerjanya kakak-kakak yang nanti akan kakak-kakak tanda tangani dulu, gitu ya, tanda tangan kepala sekolah. Kemudian ini yang ada di bagian ini dicontreng-contreng, gitu ya. Ini adalah bentuknya kakak-kakak. Ini di LMS ada ya kakak-kakak ya. Oke. Nah, ini adalah pemilihan kategori bukti karya kakak-kakak. Ini ada 3 ya kakak-kakak ya. Pertama itu ada praktik baik kakak-kakak. Yang kedua ada praktik pembelajaran. Yang ketiga ada RPP atau modul ajar. Gitu ya. Ini kakak-kakak. Nah, saya jelaskan dulu kakak-kakak ya. Praktik baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada pendidik dalam format dokumen atau video. Nah, praktik baik ini boleh video, boleh dokumen berupa PDF. Ya. Kemudian praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini untuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Jadi ini kakak-kakak boleh membuat dalam bentuk video maupun dalam bentuk PDF. Ya, ini PDF maksudnya kakak-kakak mengajar. Kemudian kalau PDF ya kakak-kakak minta didokumentasikan, difoto mungkin. Nah nanti di situ dijelaskan, ya, dijelaskan. Ini guru ini sedang ngapain, begini dalam bentuk PDF nanti ya. Kemudian RPP modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen. Nah, boleh RPP, boleh aksi nyata dalam bentuk dokumen. Nah, ini kakak-kakak 3 hal kategori ya. Dan di situ boleh praktik baik, boleh praktek pembelajaran, boleh RPP, terserah kakak-kakak. Tapi semuanya bentuknya adalah original, bukan plagiasi kakak, atau meniru punya orang gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Maksimal videonya berapa menit durasinya? Kalau video durasi itu tidak ada ya kakak-kakak ya. Cuman saya pikir sampai selesai aja lah. Kan yang saya lihat contoh di grup-grup yang TKG, dia kan ada kan apa misalnya contohnya latihan silat atau latihan renang, misalnya dimodifikasi dengan cara apa supaya bisa siswa atau peserta didiknya belajar renang. Nah, jadi ada kata-kata di bawahnya. Ya, dia pakai dokumentasi kan? Nah, dokumentasi video kan ya. Iya, kalau tidak salah praktek pembelajaran. Dalam praktek pembelajaran kan boleh dalam bentuk PDF, boleh juga dalam bentuk video. Nah, iya Kak tadi. Mungkin saya tadi nanya waktunya, gitu, durasinya berapa menit? Soalnya di sini kan tidak ada dijelaskan Kak. Mungkin sampai kakak selesai lah mungkin. Ada 8 menit, dah cukup langsung dianuknya ya. Gini. Kalau bisa ya 20 menit lah mungkin. Bisa lah. Tapi kalau yang pakai video kan mungkin kita pakai PDF kan tidak kelihatan waktu kan. Nah, kalau video yo. Oke, mungkin yang lain ada ingin bertanya? Sebelum saya lanjut ke bagian caranya. Oke, silakan. Nah, jadi untuk modul ajar lah. Kak Jai matikan, tak kedengaran. Foto ya Kak Teri. Kak Amali kurang jelas Kak Amali. Ada kedengaran ke? Kira-kira. Nah, ada. Jadi untuk RPP
apakah harus dilengkapi dengan foto kegiatan siswa ataupun seperti RPP yang biasa aja ya? Kan nggak perlu ada foto. Oke. Nah, untuk seandainya kalau diperlukan foto nanti kan bisa foto kegiatan siswa sedang melakukan lompat jauh, ada fotonya gitu, nggak perlu kayak ataupun bari ya, biar lebih. Kalau RPP kita sesuaikan dengan RPP yang biasanya gimana lah ya kakak. Seperti biasanya bagaimana kita membuat RPP lah gitu. Kalau memang kakak nak membuatnya dengan foto, diberi dengan aktivitas kegiatannya fotonya, silakan kakak. Ya saya pikir dan masalah lah kak, yang penting produknya original ya kak. Original betul-betul buatan kita, bukan kita menjeplak ya. Kalau untuk yang RPP, tapi nanti akan saya validasi kan. Kalau RPP, misalkan Kak Hambali kan nanti kakak kan masuk validasi dulu, bukan langsung diupload ya kan. Kalau zaman kami dulu kakak kami langsung buka PMM, upload di Bukti Karya. Jadi kalau kakak tuh udah satu pintu dia. Dari LMS langsung masuk ke Bukti Karya. Nah, kalau kami dulu di YouTube dulu, habis di YouTube baru masuk ke dia ke PMM, nanti link YouTube dia tempelkan di PMM ya. Silakan kakak yang lain. Cukup ya Kak Ambali ya? Oke. Kak Jai mungkin mau buat video baru, silakan, boleh, tidak masalah. Ada ketentuan di situ kakak. KPRI ya. Izin bertanya tentang praktik baik ya kan. APK dalam praktik baiknya hanya hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK, ataupun bisa program yang lain ya. Misalkan saya kan ada program dari saya senam bersama, atau ya kita bisa buat dalam bentuk PPT, misalkan kita lengkapi dengan fotonya, artinya kita jelaskan tujuan latar belakang ADY, bisa nggak kira-kira ya? Oke Kak Janudin. Praktik baiknya, kalau praktik baik kan di situ kan tertulis ada video, ada PDF kan nih. Nah kalau kakak nak masukkan video kemarin pun tidak masalah ya. Video yang kemarin yang sudah kakak buat pun tidak masalah, asalkan sesuai dengan rubrik yang diminta. Jadi kakak lihat dulu rubriknya ya, apa yang diminta seperti apa. Apakah suara kakak terdengar jelas atau tidak. Nanti kalau udah jelas kan bisa saya kembalikan. Karena nanti ketika kakak udah saya setujui aksi nyata kakak, bukti karya kakak, kalau sudah saya setujui berarti RPP karya kakak ya udah bisa dilihat di seluruh Indonesia kakak. Jadi bukan hanya kita asal-asal upload, asal-asal ambil video, asal-asal buat. Jadi nanti betul-betul kakak kegiatan bukti karyanya akan tampil di PMM ya, akan masuk di PMM dan yang melihatnya pun seluruh Indonesia. Nah terkait praktik baiknya, saya pikir kalau udah sesuai dengan yang diminta nanti rubriknya ya enggak masalah Kak. Tapi kan tapi Okiro udah jelas suara udah nyaring juga video saya nyaringan ya bantu pengedengaran ini. Berarti video kita yang RPL itu bisa diupload aja lah misalkan. Kalau aksi nyata boleh, tapi sesuai enggak dengan yang diminta nanti itu di rubriknya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan rubrik kan saya kembalikan lagi. Nanti kan misalkan Kak Jai upload kan, saya cek, Kak Jai suaranya dan jelas, tolong diperbaiki. Artinya kan harus dibuat lagi kan. Nah, kan mengeluarkan sound system ya. Bang Bro. Sebelum kakak ada di PMM bukti karyanya, jadi harus melalui saya dulu, saya memvalidasinya. Misalkan KEP buat RPP-nya itu tujuannya kurang pakai rumus ABC ya kan, saya kembalikan lagi, tolong dibatuli menggunakan rumus ABC. Nanti ada saya beri
catatan gitu. Berarti belum disetujui. Nah, ada lagi Kak? Gila Kak Peri, tadi kan seperti pertanyaan saya pertama. Oh. Misalkan saya itu nak buat pakai dokumen PDF lah, baikkan misalkan saya buat PPT kan, PPT yang saya gunakan dulu. Bisa nggak ya programnya bukan untuk pembelajaran di kelas ya? Macam saya sampaikan tadi, program saya ada senam sehat karena hari Kamis kan seluruh siswa senam ya, saya buat PPT. Bisa nggak? Oke, terima kasih Kak Jainuddin. Tadi di awal ya kakak-kakaknya udah saya sampaikan ya terkait pembelajaran kita selama kita mempelajari di modul mempelajari di PKG PJOK. Dan mungkin ya adalah salah satu hasilnya Kak Jai ya. Hasil dari kita belajar di PKG PJOK. Kalau menurut saya iya sih enggak masalah. Ya kan? Karena dia kan kita bagian dari yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kan bagian dari RTL, rencana tindak lanjut yang udah kita buat ataupun program yang udah kita buat selama kita mengikuti PKG PJOK. Jadi kita buat semacam refleksi dan saya pikir ya pun enggak masalah. Karena di sini ada diminta video, kakak-kakak mau buat video lagi pun boleh, silakan. Atau nak video lama pun boleh, asal videonya yang kakak-kakak buat ya betul-betul sesuai dengan indikator penilaian. Kan ada kalau kakak-kakak lihat masalahnya ada indikatornya kakak. Jadi saran saya kalau mau buat karya silakan baca dulu rubrik penilaiannya. Karena takutnya kakak-kakak kerja 2 kali. Ada ya kakak-kakak ya. Nanti ada di situ kalau salah ada juga. Oke, siap-siap. Kalau lah bisa sambil nanya-nanya aja juga Kak Peri kan bisa langsung nanti kan. Oke. Sementara saya lanjut dulu kakak-kakak ya. Nanti boleh tanya kita di sesi jawab Ade. Oke. Nah, itu unggah draft bukti karya kakak-kakak. Jadi pertamanya kakak-kakak pilih kategori. Kategori praktik baik ke ataupun kelihatan itu ya. Kelihatan ya. Nah, di nomor 1 ya pilih draft unggah draft bukti karya. Ini draftnya ya. Apakah bukti karya atau praktik baik, apakah praktik baik ataupun perangkat pembelajaran RPP ataupun iya tadi, ya kan? Nah, kemudian apa tuh bentuk karya ga? Yang kedua, pilih bentuk karya. Bentuknya apakah berupa video ataupun berupa PDF. Boleh. Kemudian yang ketiga lengkapi judul. Nah, judulnya tuh kakak-kakak silakan judulnya nanti kakak-kakak buat di ujungnya dikasih hashtag kakak-kakak. Misalkan judul adalah kakak-kakak membuat RPP, misalkan judulnya olahraga kebugaran, misalkan di ujung olahraga kebugaran itu kakak-kakak beri tanda hashtag pertama @PKG-PJOK ya, kemudian di bawahnya lagi disambung lagi @guru belajar tanda pagar kan namanya ya. Kemudian satu lagi, jadi ada 3 yang harus kakak-kakak tambahi di ujung judulnya ya. Baik video maupun PDF bukti karya, PDF modul ajar. Jadi ujungnya kakak beri yang pertama adalah hashtag PKG PJOK, yang kedua hashtag guru belajar, yang ketiga adalah hashtagnya murid belajar ya. Bentar ya kakak-kakak ya, saya cas laptop kok. Nah, seperti iyalah kakak-kakak terkait pembelajarannya. Ada yang ingin tanyakan kakak-kakak? Kak Peri. Nah. Misalnya saya kan ada yang buat modul ajar waktu yang PPG ya Kak Peri ya. Yang tiap modul kan dibuat
modul ajar nih. Nah, boleh ke kalau saya pakai misalnya? Boleh. Kan Silakan. ada 3 modul yang kami buat jurnalnya waktu ya. Sama juga kali dehnya. Ya kan memang buatan seorang. Emang buatan Selagi seorang dia bukan. ya, selagi dia buatan seorang kemudian original itu enggak masalah, Kak. Namanya bukti karya kan. Ya. Oh iya kan itu divalidasi juga dari pihak PPG kan waktu ya. Udah valid juga ya. Selagi apa namanya udah sesuai dengan rubrik, nanti saya cek apakah tujuan pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang udah dipelajari. Gitu kan. Apakah pakai rumus ABC atau tidak? Nanti saya cek kalau ternyata tidak menggunakan rumus ABC, saya kembalikan, saya suruh betrik dulu. Oh, pokoknya intinya lihat rubrik dulu lah tuh ya. Iya, apakah sesuai atau tidak gitu kan. Kalau benda sesuai berarti tinggal diubah sedikit disesuaikan dengan rubrik penilaian dia lah ya. Iya. Oke. Sesuai dengan rubrik yang diminta. Oke, Kak. Jadi ini adalah draftnya ya kakak-kakak ya. Draft bukti karya yang memang apa namanya harus kakak-kakak lalui nanti. Nah, kemudian kakak-kakak unggah draft bukti karya melalui LMS kategori praktik baik. Misalkan tadi sambungannya ya kakak ya. Kemudian jenjangnya apa, kemudian mata pelajaran apakah ada atau tidak. Kalau misalkan praktik baik biasanya tidak ya kalau nggak salah ya. Kemudian temanya kalau ada, kemudian unggah lembar persetujuan. Nah, yang udah surat pernyataan yang akan kakak-kakak isi tadi ya diunggah di situ. Ya. Kemudian jenjangnya SD, SMP. Kalau SMP dia kelas berapa? Mata pelajarannya apa? Nah, silakan kakak-kakak. Jadi saya pikir ini udah jelas ya kakak-kakak terkait penguploadan. Cuman nanti kalau ada yang perlu diperbaiki nanti ada catatannya kakak-kakak. Jadi tugasnya kakak-kakaknya akan ada yang kodenya sudah dikerjakan ataupun sudah selesai. Nah, itu ada kakak-kakak. Kemudian unggah draft bukti karya. Nah, ini bukti karya sama kakak-kakak. Kalau bukti karya kemudian ada PDF ya, ada PDF, ada video juga. Nanti silakan pilih, kemudian lengkapi judulnya sama dengan hashtag tadi ya, PKG PJOK, kemudian hashtagnya guru belajar, kemudian murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Nah, jadi kakak-kakak boleh deskripsikan sedikit ya. Nah, apa-apa ya. Kemudian unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran di sini boleh pilih jenjang yang diinginkan. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran. Jadi ada yang pelajarannya Kak. Ya. Kemudian pilih sarana terkait bukti karya Anda. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh, dilengkapi sebenarnya. Jadi masih suratnya tetap di nomor 8 tuh tetap. Kemudian kalau udah selesai ada klik kumpulkan. Nanti saya akan mengeceknya kakak-kakak. Akan saya cek, oh misalkan Kak Jai ini sudah beres, silakan di-upload di PMM. Nanti kalau di PMM di berikutnya, di menu berikutnya ada dia Kak nanti. Kalau udah dikumpulkan, kalau dia minta diperbaiki, silakan nanti diperbaiki di menu itu juga apa yang harus diperbaiki. Kalau saya nagih catatan, berarti kakak boleh lanjutkan ya. Kemudian setelah dilanjutkan, dia akan terhubung ke PMM. Nanti kalau di PMM, linknya yang akan kakak bagikan di bagian berbagi di LMS. Nanti ada ya Kak. Nah, itu kategori modul ajar. Saya pikir sama ya kakak-kakak ya, kurang lebih sama. Terkait modul ajar itu adalah bentuknya PDF ya. Terkait kategori, kemudian bentuk karya, kemudian judulnya saya lupa diberi hashtag, kemudian deskripsi, kemudian tujuan. Nah, ada tujuan, ada tambahan. Nomor 5 ada tujuan. Kemudian file ini, kemudian ini gitu ya kakak-kakak ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Kemudian unggah draft bukti karya SMS kategori RPP modul ajar. Nah, ini sama kakak jenjangnya. Kemudian kelasnya kalau ada, asesmennya apa,
nanti boleh dituliskan, diisi, dilengkapi model pembelajarannya apa, silakan dicari sih. Ada 2 kelasnya, SMP-nya boleh. Kalau udah selesai nanti dikumpulkan gitu ya. Nah, konfirmasi gadrak bukti karya. Cari ayah, cari sini ya sih. Cariin kakak. Nah, kalau sudah selesai silakan kakak-kakak konfirmasi pengumpulan bukti karya ya. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk informasi bahwa bukti karya yang terkumpul sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali kakak sampai saya yang mengoreksinya. Kalau misalkan saya koreksi ada yang salah, silakan baru boleh dibetuli. Yang kedua, kerjaan kakak udah betul, nah ada lagi salahnya, jadi ya nggak lagi bisa diubah. Berarti kalau udah ada salahnya berarti udah masuk ke fitur bukti karya di PMM. Nah, ada tandanya kakak-kakak. Nah, ayo kakak-kakak ya. Ada di pojok kanan atas, warna biru kakak-kakak. Di situ nanti kalau kakak-kakak di awal-awal masuk, ya sebentar ya kakak-kakak ya. Kak Jai, ngerti ke Kak Jai? Lebih sebenarnya nomiknya, video ngail ya bisa di. Guys, sudah ngerti itu cemane. Kalau hari Rabu. Oke kakak, dengarkan kakak. Di bagian itu, kalau kakak belum mengerjakan, dia akan warnanya belum dikerjakan, ya. Kalau sudah dikerjakan, itu sedang diproses atau nggak salah kalau tidak selesai. Kalau udah disetujui, dia bentuknya gitu, sudah disetujui. Nah, berarti kakak-kakak tinggal upload langsung ke tahap berikutnya. Nah, jadi itu tandanya kalau kakak awal-awal masuk itu belum dikerjakan teh, belum dikerjakan. Itu dia. Kalau udah dikerjakan dia berubah. Kalau udah selesai pun tetap berubah dia. Kakak. Oke. Selanjut kakak. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan pembalik terhadap produk bukti karya di lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi kalau belum sesuai berarti belum dapat diunggah di PMM, harus diperbaiki dulu. Kemudian peserta harus melakukan perbaikan bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi saya akan memvalidasi lagi kakak ya terkait bukti karya kakak yang salahnya. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, kalau saya periksa sudah sesuai, maka dia akan diterbitkan di PMM secara otomatis kakak. Jadi kakak boleh dicek secara berkala gitu ya, boleh dicek nanti hasil validasi dari fasilitator, ya kan. Kalau tidak ada masalah, ya udah sekali kerjakan ya kakak. Jadi kakak tinggal mengupload ya nanti itu. Saya cek apakah sudah sesuai dengan rubrik atau tidak gitu. Ya. Nah, ini kakak yang perlu perbaikan. Dia warnanya kuning. Berarti kakak ada yang salah tuh, berarti. Iya kan? Berarti ada yang salah. Misalkan nanti kalau itunya berubah jadi kuning statusnya, berarti pekerjaan kakak ada yang salah. Berarti perlu ada perbaikan. Itu ya. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya.
Kemudian perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Ya. Kemudian klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan. Nah, jadi kakak-kakak kalau udah ada warna kuningnya berarti ada yang harus diperbaiki. Jadi pekerjaan kakaknya ada yang kurang, mungkin ada yang belum lengkap. Gitu ya. Nah, kemudian kalau putusan utama validasi bukti karya perlu perbaikan, dia akan berwarna merah, kakak. Berwarna merah. Apabila bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah. Jadi kakak X, klik yang warna X ya. Kemudian Y adalah tanda kita untuk menghapusnya. Nanti kalau sudah kakak perbaiki, kakak ulangi lagi. Ya. Kakak ulangi lagi. Misalkan RTP-nya KIP, tujuan pembelajarannya tidak sesuai. Berarti punya KIP perlu diperbaiki lagi dengan cara diklik yang itu, nanti yang lama yang hilang dan masuk yang baru. Nah, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X warna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan masukan fasilitator. Mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi di tahap itu kakak sering-sering memantau gitu ya, LMS-nya, apakah ada perbaikan atau tidak gitu ya. Itu boleh kakak. Ya, dicek secara berkala lah gitu ya. Jadi pada tahu kakak ada yang betul, ada pun yang salah nanti bisa diperbaiki. Nah, kemudian kakak-kakak, putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Apabila bukti karya Anda telah lulus validasi dari peserta, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, itu notifikasinya kakak. Nah, seperti itu dia kak. Bukti karya lulus kurasi. Jadi selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, nanti akan dicek oleh orang yang ada di PMM kak. Lulus ke kurasi dia. Nanti akan dikurasikan oleh yang ada balik gitu ya kakak ya. Silakan kakak nanti dipersiapkan gitu ya terkait pembelajaran yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, kemudian putusan utamanya. Jadi kalau udah lulus validasi dia akan berubah menjadi terbit kakak-kakak. Ya. Dia akan menjadi terbit. Nih, warnanya berubah. Menunggu terbit artinya kan udah selesai kakak-kakak. Kerjaan kakak-kakaknya udah selesai. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem platform mereka mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator mempunyai catatan. Ya, jadi seperti itu kakak-kakak. Kemudian juga bukti karya putusan utama bukti karya lulus validasi. Nah, ini boleh kakak. Apabila bukti karya Anda sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Jadi melalui LMS itu kakak-kakak bisa melihat secara langsung PMM kakak-kakak lihat bukti karyanya. Oke. Jadi kakak-kakak bisa melihatnya secara langsung tanpa harus masuk melalui PMM. Kalau zaman kami dulu kakak-kakak langsung masuk ke PMM. Langsung masuk ke PMM dia. Langsung masuk ke PMM. Kalau itu dia langsung melalui LMS sudah langsung terhubung ke PMM. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya? Yang pertama kakak bisa buka menu bukti karya di PMM. Nanti bisa kakak buka. Kemudian pilih menu bukti karya. Ya. Pilih menu bukti karya.
Kemudian pastikan Anda telah mengunggah karya yang udah tadi secara otomatis. Nanti buka kategori karya, kategorinya apa? Apakah dalam bahan ajar ataukah praktik pembelajaran atau praktik baik, silakan. Kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, kemudian cari tombol bagikan. Nanti kakak-kakak klik karyanya, kemudian cari tombol bagikan. Untuk kebutuhan PKG BJK gunakan opsi link. Ini salin link kakak yang warna ini untuk ditautkan di LMS. Nah, nanti kakak-kakak linknya ialah yang akan kakak-kakak tautkan di bagian berbagi. Ada di bagian berbagi di LMS. Berbagi karya kalau tidak salah. Jadi kakak-kakak akan berbagi karya masing-masing di dalam LMS-nya. Nah, kemudian kakak-kakak berbagi bukti karya. Nah, silakan nanti itu di LMS kakak ya. Di LMS, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah pembagian bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Jadi kakak-kakak silakan nanti tulis jawabannya di situ dengan menempelkan link yang sudah kakak-kakak bagikan tadi. Nah, kakak bagikan di LMS. Diambil LMS, kemudian bagikan, tempelkan di bukti karya di diambil, kemudian tempelkan di LMS. Kemudian saya akan membukanya kakak, membuka token karena memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi betul-betul karyanya sama dengan yang udah kakak upload, gitu ya. Oke, silakan kakak yang ingin bertanya boleh silakan. Terkait bukti karya, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Boleh. Kembali boleh. Jadi Kak Ferry, saya bertanya sedikit lah untuk yang berbagi proses pembelajaran. Yang di proses pembelajaran itu kan bisa dibuat dalam bentuk PDF, kan? Betul. Seandainya lah, masih badai Anda ya, karena itu masih semuanya ngambang-ngambang deh. Belum ada rencana pasti. Nak video, nak proses pembelajaran, nak RPT belum pasti. Oke, seandainya bisa ke? Seandainya nanti proses pembelajaran kan dalam bentuk foto. Nanti foto itu dibuat seperti video, macam Kak Jamal kemarin yang buat foto dijadikan video kan cantik nampaknya gitu ya. Bagus nampaknya ya. Bisa kan seandainya seperti ya. Foto dibuat video. Foto dibuat video. Bagus Kak Jamal waktu yang buat ya, ada foto, ada tulisannya. Ganti HP kita dan bisa. HP-nya yang bisa anaknya. HP kita dan bisa. Jadi terima kasih Kak. Memang Kak di apa namanya? Di ketentuan untuk rubrik di ketentuan lain pun tidak ada macam apa namanya istilahnya foto kemudian dibuat video. Nah, karena yang ada cuman video dan foto, ya kan. Nah, maksudnya foto di sini adalah Kameli, jadi untuk yang video pembelajaran ya yang berbentuk PDF. Jadi semacam yang kita buat, misalkan kita menjelaskan misalnya dalam bentuk gambar Kak Ambali sedang mempraktekkan gerak melompat. Nah, nanti di sampingnya boleh dituliskan peserta didik sedang melakukan gerakan melompat dengan begini begitu. Jadi kayaknya setiap gerakan ataupun setiap momen ya di foto, misalkan Kak Ambali sedang membaca doa. Jadi jadi ada gambar berdoa, kemudian ada bermacam-macam tulisan lah. Jadi seperti ya. Jadi saya pikir lebih nyaman pakai kayak tulisan aja. Atau nak pakai modul ajar aja nak masalah. Atau nak video yang kemarin boleh. Asalkan suaranya jelas. Sip ya. Oke. Ada lagi yang bertanya kakak? 1 menit lagi kita tuh. Waktu kita 1 menit.
Atau udah paham semuanya atau masih bingung? Aduh. Nah, ditanyakan pun ndak juga paham tuh Kak Peri, barangnya memang dah daan paham nian. Kayaknya AC lebih nyaman ke yang itu kayak dari kita membuat RTL, dari kita membuat video pembelajaran ya Kak Ambe ya. Karena Betul. saya rasa barangnya udah ada semua ya, tinggal kita lagi nak mencocokkan lagi. Nak milih Senang yang tuh mana ya. ya. Oh. Oke Kak Jai, simpan dulu lah. Kak Enggo gimana? Ada yang tanyakan? Ya jelas tulen deh ya, ansu ada dan jelas ya. Kak Enggo, oh mantap deh, tinggal lagi tengah kena jadi nang video. Belum jadi, masih belum jadi. Ngeri baik. RPP ya, kalau susah-susah buat RPP ya. Oh, bisa. Kak Peri. Tadi silakan. saya kan terlempar tolen nih, jadi daan rasa daan nangar dan konsentrasi rasa nangar tadi yang penjelasan di awal ya, kita buat video, kita buat apa tadi? Boleh buat video kayak ini. Pertama buat videonya praktek baik, ya. Praktek baik boleh bentuk video, boleh bentuk PDF, boleh dokumen. Kemudian praktik pembelajaran, boleh video, boleh juga dokumen. Kemudian yang ketiga adalah modul ajar, terserah pilih. Kemudian modul ajar. Modul ajar boleh modul ajarnya boleh, RPP-nya boleh. Tapi yang original, bukan jiplak punya orang, betul-betul punya kayak ini yang buat sendiri. Nah, nanti saya akan akan saya koreksi. Saya koreksi nanti kalau misalkan layak untuk diupload ataupun ditampilkan di PMM, berarti kalau misalkan belum layak, ada notifikasinya, silakan Kak Yeni perbaiki. Kayak ceritain. Tapi kalau Kak Yeni udah sip, udah betul membuat RPP-nya, jadi Kak Yeni cukup menunggu aja validasi dari saya. Nanti dia akan terbit secara otomatis di PMM. Gitu. Dan karya ini akan bisa dilihat di seluruh Indonesia. Kak Yeni. Jadi betul-betul karya yang memang harus apa namanya? Harus diekspos ya. Iyalah. Harus ya, diekspos itu boleh sampai ke Kak Peri aja gitu ya. Dan bisa karena itu kan seluruh Indonesia. Selama Kak Yeni mengikuti PKG PJOK itu mempunyai suatu karya yang memang belum ada orang. Ya, ada pelahannya Kak. Ada pelahannya. Sama dengan gambar hidung besar, hidung katik yang ku posting semalam ya kan orang Papua ya. Nah, sampai ke Kak Yeni kan. Oke, terima kasih. Nah, jadi jadi seperti ya Kak Yeni, boleh nanti Kak mau video ke, mau PDF ke, mau praktek baik, mau video yang udah ada pun boleh, asalkan sesuai dengan rubrik penilaiannya. Kalau sesuai dengan rubrik, jadi nanti sebelum mengupload silakan dilihat dulu rubriknya. Kalau misalkan videonya sudah sesuai, ya saya pikir sih tidak masalah, karena ia adalah hasil dari belajar kita di LMS selama mengikuti PKG PJOK. Oke Kak Jai, silakan. Nanya lagi Kak Peri. Kak Jai lagi. Udah lupa saya apa nak ditanyakan. Saya lalu perbaikan bisa diganti apa dokumen. Kalau dari video kita kira-kira bermasalah, kira-kira nak pindah ke dokumen. Kalau dia masih bisa diubah nanti di dalamnya, silakan diubah Kak. Ya, kalau nanti bisa misalkan diganti tapi masih dalam topik yang sama biasanya kan. Dari topik
topik yang sama itu lah ya. Kalau video kan ada yang kurang misalkan, lalu saya ganti dengan dokumen lah, pakai PPT-nya, PDF-nya misalkan Kak Peri. Tapi kan bisa kita edit masih adik kan kalau di PPT-nya. Iya. Nah, setahu saya sih bisa ya, masih bisa ya. Oh, berarti aman lah ini. Silakan nanti diganti lah kalau misalkan. Tapi jangan lupa nanti surat kesiapannya harus diupload ya kakak-kakak ya. Yang ada tanda tangan Kak Yeni. Ya. Silakan nanti diupload terkait hal ini ya. Masih bingung Kak Yeni ya? Berarti kan Kak Peri, kalau yang video tadi gitu kan, misalkan lah kita upload kan surat surat pernyataannya kan, ketika ingin kita memperbaiki, kita ubah ke dokumen, berarti nanti kita upload yang surat pernyataan yang sesuai dengan yang dokumen dia gitu, berarti kan seperti IDI. Oh iya. Masalah. Berarti kan nyobe kan ada masalah hati, coba lo upload video lo kan, nah seperti itu ya. Oke. Tapi dicek dulu, pastikan rubriknya dulu yang diminta ya. Kalau lalu suara yang tidak kedengaran, nah kan kalau yang menontonnya kan kalau kan mungkin bukan lagi tersebar di kita, tapi dari seluruh Indonesia. Tapi ya menurut dia saya mau tukun kan lagi nyarinya bunyi dia ya. Nah ini awak. Kalau video kan lebih keren sedikit lah ya Kak Peri kan. Kalau hanya bahasa ini dokumen kan ya mungkin agak mudah. Sampai tahu video lolos kan video kita coba ya kan. Nah ya oke betul. Sip, mantap ya. Oke ada Kak Yeni, Kak mau tanya silakan. Oke mantap Kak Jai. Kalau nggak ada kita cukupkan. Oke. Kalau nggak ada kita cukupkan. Oke. Saya pikir cukup kakak-kakak ya. Oke, cukup. Nah, terkait itu saya ambil dulu atau sebentar. Ada. HP dulu. Ya, ada lagi ya? Ada ya, kayak ini udah sip ya? Happy, udah sip? Nggak tahu, sip nggak, pasti nggak bisa dijawab. Oke, nanti boleh selesai dari situ, nanti boleh Kak ini belajar dulu. Tanya dulu. Oke. Mungkin cukup ya kakak ya. Dari pertemuan kita hari ini kakak-kakak. Jam selesai. 8 menit kita 8 menit. Ya 8 menit. Kak Ambali mungkin boleh dipimpin dalam doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi terima kasih kakak-kakak pertemuan kakak-kakak ya yang akan nanti tayang di PMM gitu ya kakak-kakak ya. Oke, silakan kakak-kakak boleh buka kameranya masing-masing, kita foto dulu kakak-kakak. Nah. Terima kasih untuk pertemuan ya. Tunggu. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Kameranya lemah. Belum. Kamu. Oke, kakak-kakak, saya cukupkan dulu sampai di sini ya kakak-kakak pertemuan kita ya. Saya akhiri Hilangkan